Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai anatomi bangunan. Bangunan kami yaitu Villa Amala Pramesta Resort Town yang berlokasikan di Bandung Selatan, yang merupakan karya bangunan arsitek Tan Tiklam. Oke, selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan beberapa poin mengenai hasil diskusi kami. Oke, langsung saja pada poin pertama yang akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk yang pertama yaitu prinsip bangunan tahan gempa. Untuk konsep rumah ini yaitu rumah tahan gempa yang memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip dasar kekakuan struktur rumah. Yang kedua prinsip fleksibilitas. Yang ketiga prinsip penggunaan bahan material yang ringan dan kenyal. Dan yang keempat yaitu prinsip massa yang terpisah-pisah. Dan yang kedua yaitu memiliki kesatuan struktur, yaitu struktur atap, struktur dinding, dan struktur fondasi. Yang selanjutnya untuk sistem vertikal dan horizontal. Untuk vertikalnya yaitu terdapat shear wall yang digunakan sebagai tangga, bisa dilihat itu terdapat warna kuning. Yang kedua yaitu moment frame, bisa dilihat di gambar itu berwarna biru. Dan untuk horizontalnya yaitu sistem ductility, pada lantai dasar terdapat ruang santai dan kolam renang yang menggunakan sistem ductility, yaitu menggunakan dengan menaikkan bangunan. Untuk sistem fondasinya, bangunan Pramesta Resort ini menggunakan fondasi board pile. Bisa dilihat di gambar bentuk fondasi board pile dan potongannya. Selanjutnya, untuk sistem materialnya, atapnya menggunakan dak beton, untuk temboknya menggunakan kolaborasi antara beton dan kaca, material batu alam pada bagian kolam outdoor, dan penggunaan material dominan menggunakan baja, beton, dan kaca. Untuk kolamnya pada bagian tengah ada dan belakang itu menggunakan material beton. Untuk kolam bagian depan untuk menggunakan material baja. Untuk lantai, kolam, dan furniturnya lebih banyak menggunakan material kayu dan parket kayu. Dan yang terakhir, lantainya yang bagian dalam itu menggunakan material keramik. Selanjutnya akan dilanjut dengan analisisnya. Menurut kami, rumah tipe Amala karya arsitek Tan Tiklam yang terletak di Pramesta Resort Town Dagogiri ini telah menerapkan beberapa prinsip struktur bangunan tahan gempa. Di antaranya yaitu ductility, shear wall yang dimanfaatkan untuk menaruh lift, cross brace yang dimultifungsikan sebagai tangga, dan moment frame yang juga digunakan fasad bangunan agar lebih estetik. Namun akan lebih kokoh lagi bila ditambah dengan sistem struktur diafragma. Dan kesimpulannya yaitu karena di Indonesia merupakan daerah rawan gempa, maka seharusnya bangunan-bangunan yang ada termasuk rumah menggunakan sistem struktur tahan gempa. Selanjutnya dilanjut oleh Mega. Di lahan berkontur. Desain bangunan seharusnya merespon bentuk lahan dengan meminimalkan perubahan bentuk tanah dengan menggunakan retaining elemen atau bangunan multi-level. Selanjutnya, lingkungan dan topografinya. Bangunan kami berada pada titik yang sangat curam, yaitu 44,7%, yang melebihi standar ideal, yaitu 30%. Lalu, tata masa bangunannya dibagi menjadi dua zoning vertikal dan horizontal. Pada zoning vertikal, terdapat area private yang berada di bawah dan area publik yang ada di lantai atas. Dan pada sistem horizontal atau zoning horizontalnya, bangunan dibagi menjadi dua massa. Lalu, pertimbangan mengenai masalah COVID-19. Rumah ini cocok untuk pandemi COVID seperti sekarang ini karena area publik yang berada di atas sehingga tidak mengganggu area privasi yang berada di bawah-bawahnya. Kemudian bisa ditambahkan wastafel untuk mencuci tangan tamu ketika ada tamu yang datang, dan penempatan kursi pada area publik bisa disetting berjauhan. Kemudian analisisnya mungkin bisa diperbaiki dari
hubungan antar ruangnya, sehingga tidak menyulitkan untuk menjangkau area-area servis. Dan kesimpulannya, seharusnya dalam mendesain harus mengoptimalkan bentuk kontur agar meminimalisir perubahannya dan menyesuaikan dengan konteks keperluan kliennya. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip utilitas lingkungan pada bangunan tersebut. Oke, sebelumnya di sini terdapat beberapa poin, yaitu pertama sistem mekanikal. Pada sistem mekanikal ini saya akan sedikit membahas mengenai air kotor, air bersih, dan berbagai jenisnya. Untuk air bersihnya di sini bersumberkan dari PDAM karena berada di tempat yang lumayan tinggi dan pada daerah tersebut susah terdapat sumber air. Dan pada air kotor di sini pembuangannya juga terdapat septic tank yang terdapat pada area bawah yang berletakan di sebelah kolam. Selanjutnya mengenai sistem elektrikal. Sumber listrik yang digunakan pada bangunan tersebut yaitu bersumber dari PLN dengan tegangan 2200 volt. Dan terdapat juga generator set yang diletakkan pada bagian ruang redup yang letaknya itu berada pada bawah bangunan atau bagian yang paling bawah pada bangunan tersebut. Selanjutnya ini beberapa kelengkapan lainnya pada sistem elektrikal seperti stop kontak, saklar, dan beberapa jenis kabel. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai sistem transportasi yang digunakan pada bangunan tersebut. Sistem transportasi pada bangunan tersebut yaitu terdapat tangga, bisa dilihat pada gambar, di mana tangga tersebut mulai dari lantai 1 sampai ke bawah, dan terdapat lift juga pada bangunan tersebut. Adapun sains bangunan atau metode terbaru yang terkini yang diterapkan pada bangunan tersebut yaitu metode zoning vertikal yang terletak terbalik dari zona bangunan biasanya. Yang biasanya bangunan tersebut lantai 1 ke lantai selanjutnya itu berjalan ke atas, tapi pada bangunan ini kebalikannya, lantai 1 berada paling atas sehingga untuk menuju lantai paling tinggi yaitu lantai 4 yaitu harus berjalan ke bawah. Untuk analisisnya, menurut kami rumah Taib Amala karya arsitek Tantiklam yang terletak di Permesaturan Dagogiri ini telah menerapkan beberapa utilitas bangunan dengan baik. Terlihat dari sistem mekanikal, elektrikal tersusun rapi dan mempermudah pengguna dalam transportasi dalam adanya lift dan tangga untuk menjangkau lantai atas. Namun akan lebih baik lagi bila dilengkapi dengan size bangunan atau teknologi terkini seperti desain bangunan sudah tidak merubah kontur tanah alaminya sehingga tidak merusak lingkungannya. Alangkah baiknya lagi terdapat sistem pengolahan air limbah sehingga air yang kembali ke alam sudah tidak dalam kondisi tercemar. Maka kelestariannya alam akan lebih terjaga dan konsep alam terlestarikan. Kesimpulannya, arsitek seharusnya juga mendesain lingkungan di mana bangunan itu dibangun, dengan kata lain membangun lingkungan binaan juga. Jadi tidak hanya membangun bangunan saja, tetapi gimana cara melestarikan lingkungan dengan adanya bangunan tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang APEP. Amala Pramesta Resort Dago City ini berada di daerah Dagogiri, Bandung Selatan yang memiliki kontur berupa bukit dan lembah. Bangunan ini merupakan karya dari arsitek Tantiklam. Dan saya akan menjelaskan rangkuman dari anatomi yang telah kami diskusikan. Yang pertama yaitu bangunan ini memiliki sistem vertikal dan horizontal yang terlihat pada shear wall dan moment frames. Dan untuk sistem ketahanan gempa menggunakan sistem ductility yang digunakan sebagai ruang santai dan kolam renang. Selanjutnya, fondasi bangunan ini memakai fondasi bird pile yang mampu meminimalisir perataan tanah. Dan untuk material, bangunan ini menggunakan material beton, baja, batu alam, kaca, keramik, dan kayu.
Dan untuk topografinya, bangunan ini terletak di daerah curam sebesar 44,7% dan termasuk pada tipe step down slope. Untuk tata masa bangunan ini berbeda pada bangunan umum lainnya. Semakin bawah, semakin private zonanya, dan bangunan ini dibagi menjadi dua, yaitu zona private dan zona servis. Dan untuk sistem transportasinya, pada bangunan ini menggunakan tangga dan lift. Selanjutnya untuk sistem mekanikalnya, water supply ini berasal dari PDAM dan saluran air dalam rumah ini lurus ke bawah karena berada pada satu jalur. Dan untuk sistem elektrikalnya, sumber listrik ini berasal dari PLN dengan tegangan 2200 watt per 220 volt yang dilengkapi dengan generator set. Oke, itu sekilas penjelasan dari kelompok kami, dan ada pun beberapa ide pikiran yang kami cantumkan di situ. Ada beberapa, yaitu seperti menerapkan kembali diafragma pada bangunan, juga memperhatikan kondisi beberapa struktur tahan gempa pada bangunan seperti diafragma, dan memperhatikan material-material yang sekiranya tetap berhubungan dengan konsep, yaitu menyatu dengan alam. Oke, kiranya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.